Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita buka perjalanan ini dengan membaca doa safar Pak Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-khaira wal birra wat taqwa wa minal amal ma tuhibbu istafar wal khalifatu fil ahli. Tapi alhamdulillah sampai saat ini para jamaah cukup sehat walafiat, sehingga pada pagi hari kita akan berkeliling di beberapa tempat lainnya. Kita akan turun di Masjid Quba, juga di Kebun Kurma, dan terakhir di Medan Perang Uhud. Sekarang siapa yang bersuci dari rumahnya, kalau dalam posisi kita dari hotel Pak Bu ya, kemudian pergi ke Masjid Quba dan melaksanakan sholat, maka yang bersangkutan akan mendapatkan pahala setara 1 kali pelaksanaan ya, bahwa Masjid Quba ini merupakan masjid yang pertama kali dibangun di dalam Islam atau di era umat Nabi Muhammad. Karena para jamaah ketika Nabi berada di Mekah berdakwah kurang lebih 13 tahun, di sana dakwah Nabi tidak berkembang dengan baik Pak Bu ya. Dakwah Nabi tidak berkembang dengan baik karena Rasulullah SAW menghadapi tantangan yang sangat berat dari penguasa-penguasa Mekah pada waktu itu. Bahkan Nabi telah mencoba menyebarkan agama Islam ke Taif, juga tempat ditolak ya. Juga menyebarkan agama Islam kepada suku-suku dari luar kota Mekah yang datang melaksanakan ibadah haji, juga pada ditolak. Kecuali yang langsung menerima adalah 2 suku yang datang melaksanakan haji dari daerah Madinah. Suku dari suku Madinah mudah saja menerima dakwah Nabi, yaitu di latar belakangi konflik penduduk Madinah dengan orang Yahudi Pak Bu ya. Jadi para jamaah, mayoritas para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus ke kalangan Bani Israil Madinah. Ya, mereka selalu ke Madinah, dan namanya juga orang Yahudi Pak Bu ya, dimanapun mereka berada, di situ pasti ada konflik. Ya. Karena terjadi perang antara mereka dengan penduduk Madinah asli para jamaah, dan mereka orang Yahudi kalah. Ya, kalah, mereka dibantai habis. Ya, dibantai para jamaah. Lalu di antara mereka itu ada yang keceplosan itu. Ya, mereka berkata, boleh kami kalah sekarang, ya, tapi tidak lama lagi Nabi terakhir akan muncul dan kami akan menghancurkan kalian, kata si orang Yahudi. Maka singkat cerita para jamaah, ketika orang Madinah ini datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, maka mereka langsung iman kepada Nabi. Ya, langsung iman kepada Nabi. Itu di tahun pertama. Di tahun kedua mereka datang dengan jumlah yang lebih banyak lagi, juga mengikrarkan iman kepada Nabi Muhammad SAW, sekaligus menawarkan kepada Nabi untuk berhijrah ke kota Madinah saja.
disiplin terus. Ya. Agar para jamaah tahu Pak Buya, itulah akibatnya. Dan bagi para jamaah yang agak lambat baru sampai yang ke bis pasti tahu ya, sekarang barusan bis jalur perempuan sudah ditutup untuk sementara. Yang mau masuk ke masjid itu sudah ditutup. Apabila para jamaah membatal wudunya itu sudah tidak masalah. Ya. Semoga apa yang para jamaah lakukan sebagai kuda semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah akan mendapatkan pahala setara dengan 1 kali pelaksanaan ibadah umroh Pak Buya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga di waktu yang akan datang insyaallah para jamaah akan datang kembali melaksanakan ibadah di Masjid Quba. Amin amin ya rabbal alamin. Dan setelah ini para jamaah kita akan bergeser menuju ke kebun kurma. Kami akan membawa para jamaah di sana Pak Buya untuk agar para jamaah tahu seberapa budidaya kurma di kota Madinah ini, karena kota Madinah ini merupakan kota penghasil jenis kurma. Jadi kota Madinah ini para jamaah merupakan kota dengan kota penghasil jenis kurma terbanyak di dunia. Hampir 50% dari jenis kurma para jamaah itu dihasilkan di kota Madinah ini. Jadi pada dasarnya para jamaah kita akan pergi ke kebun kurma ini itu dengan tujuan wisata Pak Buya. Tapi para jamaah bisa mensiasatinya dengan membagi nilai ibadah. Apabila para jamaah nanti saat mau berbelanja itu niatkan apa yang para jamaah belanja itu akan menjadi oleh-oleh atau sedekah bagi orang-orang yang ada di Indonesia Pak Buya. Dengan begitu insyaallah setiap belanja, setiap biaya, setiap tenaga yang para jamaah keluarkan itu akan menjadi pahala insyaallah di akhirat. Kurma ajwa secara umum itu bisa dihasilkan di mana-mana. Tapi kalau kurma ajwa aliyah itu adanya hanya di Madinah. Ya. Karena aliyahnya itu nama sebuah tempat. Ya, yang pernah disampaikan oleh Nabi itu.
Alhamdulillah perjalanan kita hari ini yang pertama tadi kita kemana Bapak Ibu? Masjid Kuba. Apa pahalanya? Man tatahhara fi baitihi thumma ata Masjid Kuba ka'ajr umrah. Barang siapa yang sudah berwudu dan tempat tinggalnya, kemudian dia fasalli raka'atain, dia salat 2 rakaat di Masjid Kuba, maka dia mendapatkan pahala seperti orang 1 kali beribadah umrah. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berjaga, para sahabat yang berjaga di atas Jabal Rumah, nanti kita lihat ada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Hamzah adalah orang yang paling berani, bahkan selalu berada di depan dalam setiap pertempuran. Bahkan Sayyidina Hamzah, kenapa disebut dengan singa? Adalah saking beraninya dia selalu menyerang paling depan. Dan subhanallah, terjadi di Uhud, pertempuran Uhud, beliau akhirnya wafat menjadi syuhada. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diwakilkan kepada NRA, kita bisa sampai ke kota Madinah, kita bisa berada di Raudhah, tepat pada malam Jumat, beribadah, bertahajud, sampai sholat subuh berjamaah di Raudhah. النبي سيدنا حمزة ابن عبد المطلب السلام عليك يا أسعد الله وأسعد رسول الله السلام عليك يا سيد الشهداء السلام عليك يا مصعب بن عمير يا قائد المختار يا قائد المختار السلام عليكم يا شهداء أحد اللهم أجرهم عن الإسلام وأهله أفضل الجزاء وارفعوا درجاتهم. الفاتحة. Bertempat di ruang restoran, ya Pak Bu ya, bertempat di ruang restoran langsung pada asar. Bersejarah yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Iya, diharap para jamaah pada subuh langsung berkumpul di dalam pintu 328. Di dalamnya itu Pak Bu ya. Ini biasanya ini gabungan satu namanya Amr bin Isi. Setelah para jamaah Amr bin Isi itu berhasil tembus, Nabi langsung menyeru kepada para sahabat siapa yang berani dan mau menghadapi si Amr. Saking populernya kehebatan si Amr ini, para jamaah tidak ada sahabat yang mau menghadapinya. Iya. 3 kali Nabi menyeru dan 3 kali pula cuma Sayyidina Ali yang berani, yang berdiri. Ya. Maka ketiga kalinya dipersilakan oleh Nabi ya untuk menghadapi si Amr, dan terjadilah tarung 1 lawan 1 para jamaah. Dan pertarungan itu dimenangkan oleh Sayyidina Ali. Ya. Posisi Sayyidina Ali yang berhasil menembak kepala si Amr itu di posisi masjid yang tadi, yang ada jerujinya itu, yang terdekat dari kita, dari jalan. Ya. Di situ dia. Saking kuatnya para jamaah tembakan Sayyidina Ali, saking kuat dan saking cepatnya tembakan Sayyidina Ali itu, kepala si Amr itu sudah jatuh ke tanah. Kepala itu belum sadar kalau dia sudah terpisah dari jasadnya. Dan di antara untuk berdoa itu Pak Bunda, jangan berdoa itu untuk diri sendiri saja. Doakan juga keluarga sudah meninggal, dan juga terutama kali doakan anak keturunan para jamaah. Dan semoga juga mereka dikasih karunia untuk bisa datang ke kedua tanah harum Mekah dan Madinah ini dalam rangka melaksanakan haji ataupun umrah. Ya.
Kemudian setelah selesai ziarah Raudhah, para jemaah waktunya bebas, bapak-bapak ya. Bebas sampai besok pagi ada situ kota Madinah, kita akan jalan-jalan pakai bis keluar. Ya. Itu panitia biasanya mintanya jam 7. Panitia mintanya jam 7. Itu agak mepet dari situ kita terlambat. Persiapan mulai dari sebelum sholat. Barangkali ada yang masih silakan kalau ada yang ya, jadi persilakan yang berbadannya permainan ready yang itu silakan itu. Pada suku dimohon jangan kemana-mana kecuali lagi kalau